Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mittahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa ada bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhadir dalam satu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, pada keluarga kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, jiran-jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh satu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ikut pula ila yaumil qiyamah, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tutuha kita, kemudian para habaib dan salifah dimanapun mereka berada, kemudian yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para pencinta majlis pengajian Langgar Asyifa yang insya Allah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah taala ma dama nafa'a bi ulumi bidarin amin. Selanjutnya pembicaraan kita kali ini mengenai daripada syarat-syarat kabul atau diterima solat itu ada 4 bagian. Jadi syarat yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas ini ada 3 tingkatan. Jadi tingkatan yang pertama adalah bertujuan dengan solatnya tadi semata-mata mengharap ridanya Allah. Jadi yang diharapnya ridha Allah, bukan karena daripada tamak dengan pahala dan surga. Jadi kan berharap mentenya, nah dicarinya ridha tadi bang sudah. Kalau mikirkan kita supaya kita dapat pahala, supaya dapat surga kada, dan tidak juga adalah supaya terhindar daripada siksa dan takut dari neraka, tetapi dia memandang bahwa Allah itu adalah Tuhannya yang wajib disembah dan dia adalah hambanya Allah. Nah, orang yang memiliki ini tadi adalah ini ada termasuk daripada derajat ikhlas yang paling tinggi. Bila mana ini menyatakan di dalam hati dan demikian. Ini yang paling tinggi, yang pertama. Dicarinya pokoknya sebetulnya ridha Allah, ada dan yang lain. Tingkatan yang kedua, bertujuan mencari daripada pahala dengan solatnya dan surga, atau karena takut daripada siksa neraka. Jadi takut nih, ya nih apa mungkin sembahyang tadi, ya mungkin sidin aku nih semenjak sembahyang mungkin sidin tadi lantaran supaya dapat pahala, ya sidin kemudian masuk ke surga, kena sidin dan takutan aku masuk neraka. Nah, yang dapat takutan disiksa kena, ada bapak juga nih, ada masalah tujuan niatnya kayak itu. Cuma ini tingkatan daripada tingkatan yang kedua. Adapun dengan tingkatan yang ketiga adalah bertujuan supaya mendapat kemuliaan
dengan sebab solatnya dan pangkat di sisi Allah. Nah, jadi ada juga orang yang menyatakan mengerjakan demikian tadi adalah supaya aku kena dimuliakan gitu. Nah, dimuliakan di sisinya Allah Ta'ala, kena kada dihinakan. Bila mau sembahyang nih boleh juga, ada masalah. Bila mananya memperbuat demikian tadi. Dan yang kedua adalah syarat-syarat daripada kabul diterimanya solat tadi ada 4. Yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua adalah bahwa makanan atau minuman dan pakaiannya dan tempat solatnya itu mesti halal. Jadi 4 lah kedudukannya pulang. Selain daripada tujuan niat di hati kita ketika kita mengerjakan sembahyang, yang kedua syaratnya adalah tujuannya adalah, syarat kedua ini adalah baik segi daripada makanan yang masuk ke dalam batang tubuhnya atau minuman, baik pakaian yang menutupi daripada tubuhnya maupun tempat wadahnya manggu sembahyang itu bujur-bujur halal. Artinya dari mana? Dari segi pancarian. Bila mana orang tersebut umpamanya nih hasilnya dimakannya atau nang dipakainya, baik daripada pakaiannya itu tadi pulihan lantaran sebab umpamanya menipu orang, dibawa juga sembahyang, nah maka ini jelas sudah tertolak berarti. Walaupun bagus sembahyangnya, walaupun sempurna sembahyangnya, sebab ini sudah menjadi syarat. Bila syarat ini tadi tertolak, syarat ini menyalahi, maka jelas apa yang kita gawe itu tadi tidak ada bernilai apa-apa, tidak dapat apa-apa kita. Jadi ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, la yaqbalullahu salata imri'in fi zawbi haram hatta yatuba ila Allah ta'ala. Jadi ujasidin, Allah tidak menerima salatnya seseorang yang di dalam perutnya ada terdapat barang yang haram kecuali dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Nah itu jalan tadi kan mencontohkan baju, apalagi makanan. Masih manipu banyak nih dibawa makan, seorang mau makan, bini mau makan, anak mau makan, bawa beribadah, ada bertaubatnya. Selama apa yang diperbuatnya tadinya kada meminta ampun kepada Allah, maka ibadahnya itu tadi ditolak oleh Allah Ta'ala. Jadi yang berharap kita seperti terima jangan. Oleh kenapa? Sebab di dalam perut kita ini ada sesuatu yang jelas-jelas yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi kadang mau dibawa, ada boleh. Dan sabda Nabi SAW lagi kata beliau, man shalla fi saubin bi asri darahima wa biha dirhamun min haramin lam tuqbal lahu salatun, rawahu Ahmad. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang sholat dengan pakaian, yang pakaian itu tadi dibeli dengan seharga 10 dirham, ketika ia menukar baju biasan-biasannya beribadah atau mungkana ditukarnya, maka ketika ia menukar itu cuma di dalamnya itu tadi ada 1 dirham daripada uang nang haram. Kayak kita umpamanya ini harga mungkana tuh 150.000, oh sekalinya di antara 150.000 tuh ada duit yang kada baik 10.000 aja, yang kada baik ini. Maka yang kada baik ini tadi lam tuqbal lahu salatun, maka kata Rasulullah tidak diterima solatnya bila mana ia memakai daripada pakaian atau mungkana tadi yang dibelinya tadi ada terdapat di situ duit nang kada baik, duit nang kada halal. Nah, jadi dalam artian kita hati-hati bujur-bujur lah mun hendak gawian ibadah yang kita laksanakan ini kena bujur-bujur memberi manfaat kesan kita.
yang lelah bujur-bujur kena nang gesan bujur-bujur menolong dengan kita kena jangan asik beribadah yang umpamanya nih. Cuma kita kadang memikirkan apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, tempat yang kita gunakan itu tadi kadang kita pikirkan. Yang penting sembahyangnya terus, yang penting beribadahnya terus umpamanya nih. Maka dikhawatirkan kita apa nang menjadi harapan kita itu tadi kena sirna kita. Kita berharapan kita. Padahal dinyatakan kan amal nang paling utama kita nang dilihat oleh Allah Ta'ala awal-awal pertama adalah masalah perkara sembahyang. Kalau sembahyang kita ini rusak disebabkan lantaran salah satu daripada 4 tadi, maka rusak juga amal yang lain. Ini risiko kita serangan. Oleh kenapa? Kita kudu apik. Makanya kita diberikan oleh Allah Ta'ala ini tadi akal ini untuk memikirkan nih hak kita kah ada kah? Ini artinya ini memberi manfaat kah ada kah? Ini menguntungkan kita kah merugikan kita kah? Ini tergantung dengan kita aja lagi. Jadi jangan hendak asalan ketika kita hendak melaksanakan ibadah tadi supaya bujur-bujur nantinya apa yang kita gawe itu tadi bujur-bujur diterima oleh Allah Ta'ala. Ini daripada segi sembahyang. Apalagi mohon maaf umpamanya lah kita tulak maunya berumrah, tulak naik haji, saatnya duit nang kita pakai, kita nang kita gunakan ketika kita tulak tadi ternyata duit itu tadi duit nang jelas kita bagus umpamanya. Mohon maaf umpamanya nih mau tagih orang umpamanya cuma jadi rentenir seorang umpamanya nih bujur dia tulak tiap bulan umrah yang lelah tulak terus orangnya namun apa nanya gawe itu kada ada nilai apa-apa jelas sudah dipadahkan jelas benar sebab dia Rasulullah tadi nang sedikit aja pun nang kita gunakan bila mana kita gunakan itu daripada nilaian hasil nang kada baik jadi kita tukarkan ke pakaian. Nah ketika kita tukarakan ke pakaian tadi kita boleh sampai ibadah maka pada kita gawe itu ada bernilai pahala sedikit pun. Oleh kenapa? Sebab itu adalah merusak dengan amal ibadah kita tadi. Maka daripada itu kita bujur berhati-hati ketika kita nak menggawe tadi bujur dilihat dengan keadaannya tadi. Maka karena itu Habib Abdullah bin Alawi berkata, ujar sidin siapa saja orang yang memakan barang yang haram maka amalnya itu ditolak. Kenapa? Sebab karena Allah itu maha suci dan tidak menerima kecuali daripada yang suci. Kalau kita umpamanya ada orang manang bajudi, yang manang bajudi sidin, lalu sidin ini banu jadi kita nih menyumbang, menyumbang, mau menyumbangnya jadi duit menang begitu, mamanya nih, ini bernilai pahala lah, kan ada bernilai apa nih, oleh hasilnya ada baik, jelas hasilnya ada baik tuh, jadi kan ada apa-apanya, kalau ini namanya bernilai apa-apa, menjadi ibadah amal ibadah sidin ya kena, begitu sidin memperbuat demikian kada, oleh kenapa itu tadi? Sebab itu jelas sudah ditolak. Nang baik maka baik juga hasilnya, nang kada baik maka kada baik pula kita nang diperoleh dan didapatkannya tadi. Maka daripada itu kita disuruh bujur-bujur menyeleksi, baapik, bahati-hati benar. Makanya malah diantara karamah lebih rusak ngumpul tuh. Sidin kan terkadang tuh diberi orang duitnya. Maka ketika diberi orang duit itu tadi sebagian duit ini dibakar. Jadi hadam sidin itu kan manakoni kan apa guru maka dibakar nih duitnya. Dia baik-baik ini. Menanam baik disisihkan, menang kada baik disisihkan. Ternyata begitu dikacak duit itu tadi mengeluarkan darah artinya kada baik. Kan, yang mana kalau muntahwan kata tadi. Makanya yang kada baik tadi dibakar aja. Oleh kada bakalan memberi manfaat ini tadi.
Andai tamakan oleh diri kita tadi dikhawatirkan ibaratnya tadi doa kita mustajab, ibaratnya dikabulkan oleh Allah Ta'ala lantaran tamakan yang ada baik bisa kan jadi mustajab lagi itu. Oleh kenapa tadi dinding langsung baik makanan ataupun minum sedikit ataupun banyak sama aja. Oleh sedikit aja sama ya, paling banyak menginyam lagi. Kecuali di sini kan bujur-bujur kita buat meminta ampun bujur-bujur. Dan obatnya itu pun dengan syarat adalah memiliki nak obat aja jangan memiliki kada sama bohong ya. Jadi bujur-bujur lah memperbuat demikian. Kemudian syarat yang ketiga diterimanya salatnya seseorang tadi adalah dalam keadaan khusyuk, yakni adalah menghadirkan hatinya ketika sembahyang. Jadi dihadirkan hati kita nih. Jangan sembahyang kayak atau baras. Apalagi umpamanya ini ada jamuran di luar, hari bergumam hendak hujan. Kalau kini kayak sembahyang ingat lagi Tumanjinah gelam macam bancap kalian apa dia mati ini kalau pindah kehujanan ini jar uyuh menjamur. Dari Allah lah tidak usul lagi nih ngarannya. Ini disuruh kan santai kita bukan belelajuan nang kaya kada santai. Makanya disuruh tadi tuh. Makanya paling nyaman tuh tadi kan di masjid atau di langgar atau di musala. Kemudian di rumah ini banyak pemandangannya macamnya. Apalagi bisi banakan halus semakin lagi. Ya kita ini banyak ribet segala macam itu dapat mengganggu juga dengan konsentrasi kita. Kadang kan hal-hal yang demikian itu tadi. Kenapa? Sebab disuruh kita khusyuk untuk menghadirkan daripada hati kita ketika sembahyang, karena kadar solat yang bernilai adalah seberapa banyak kita khusyuk di dalam sembahyang tadi. Nah, itu nilaiannya. Bila kita banyak lalainya, maka nilaiannya pun sedikit. Ibarat nilai orang 100 itu tadi, namun kita banyak lalainya, pikiran kita nih bisa jadi kada dapat 100, bisa 50 atau di bawahnya bisa juga. Oleh tergantung dengan kekhusyuan kita. Ya Allah lah. Sebagaimana aja Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu laisa lil 'abdi min salati illa ma'aqala minha. Atau kama qala Nabi, rawahu Ahmad. Yang artinya yang bernilai bagi seorang hamba dari salatnya adalah kadar khusyuknya. Seandainya tidak mampu ia khusyuk di seluruh daripada bagian salat, maka hendaklah ia khusyuk di dalam daripada 3 tempat. Jadi yang ngaran kita ini udah yakin yang kemungkinan besar kadang-kadang kita khusyuk seluruhan. Bijarja ketika mengangkat takbir Allahu Akbar, ketika di rakaat pertama masih khusyuk kita dengan bacaan-bacaan kita, dengan gerakan-gerakan sembahyang kita, baik daripada hal-hal nang cagar merusak dengan kehusuan kita tu masih kawak kita menanggulanginya. Di rakaat kedua masih bagus, namun bisa jadi di rakaat ketiga bisa melayang-layang pikiran. Apalagi umpamanya banyak hutang, makin jam lagi. Atau mau lagi hutang, iyalah. Tuh lakas benar tuh timbul tuh. Begitu sudah rakaat pertama, kedua ngatai, dia timbul ambilnya tadi rupanya terlewati nih. Tadi kan usul kita tak, bilang dah tak. Nanti benar tak, mana ini tak. Atau yang ketiganya, pokoknya ada di antara tersebut tadi yang dapat merusak dengan kehusuan kita. Makanya kita tuh suruh sembahyang berjamaah kan. Berjamaah itu nilainya mana nang paling harat khususnya, nang paling kuat daripada inya di dalam melaksanakan sembahyang tadi, menghadirkan hatinya ketika sembahyang tadi dalam keadaan khusyuknya itu tadi,
maka itu kena nanti ambil yang paling tinggi. Kalau kena punya si A nang jadi imam nih, itu mangkat takbir sidin di rakaat pertama khusyuk sidin. Dari di rakaat kedua melayang-layang sudah mana-mana kah. Ketiga melayang-layang, keempat nah di sisi lain pulang nang si B nang jadi makmum di rakaat pertama melayang dulu pikirannya, rakaat kedua ini khusyuk mana-mana kah. Nah ketiga khusyuknya, keempat pulang melayang pulang, di sisi lain pulang ki ada nang khusyuk pulang kena ada nang sikit yang ada khusyuk pemainnya, maka nang dinilai oleh Allah Ta'ala mana nang terbaik di antara jamaah tersebut baik imam ataupun makmum nilainya sama ya. Kalau umpamanya kena sebutin tadi A banyak nilainya 50, nang B nilainya umpamanya 51, nang C 75, nang D umpamanya nih nilainya selawi, nah nanti dia C tadi sabartaan C nilainya tuh gunanya tadi berjamaah itu tadi biar jadi sama dipukul rata. Tapi bila kita sarunganan nyandang sarungan bepang sudah umpamanya nang mana kita dapat khusyuknya tadi umpamanya dapat 60 bepang sudah ada tambahan ada pengurangannya nah, makanya dianjurkan tadi menyangkawa tadi berjamaah, sebab nilai jamaah itu mana yang terbaik maka itu nanti nilai yang diambil oleh Allah Ta'ala, itu istimewa diantaranya. Maka hendaklah kalau sekiranya seorang mengerjakan sembahyang tadi yang khusyuknya tadi di dalam ketika ia melaksanakan sembahyang dan sebagiannya mampu sebagian kada, maka boleh kita mengerjakan kekhusyukan itu di dalam 3 tempat. Nah, 3 tempat. Nah, 3 tempat itu sebagaimana yang diungkapkan sebagian daripada ulama. Yang pertama adalah ketika kita mengucap wajjahtu wajhiya lillazi. Nah, begitu terus kita takbiratul ihram Allahu akbar. Membaca wajjahtu ini. Usul bujur situ. Itu satu. Nah, itu barang menyangka awal kita kan ibaratnya bahasa itu tadi bisa Fatihah atau surah itu bisa melayang-layang tuh kan nih. Begitu kita mendengar banyak imam membaca Fatihah, wajar. Ini sebesar merusak juga. Bila suara imam itu bagus bisa merusak juga kita kekhusyuan kita. Bila yang kada bagus makinnya lagi bisa benar, wajar ha. Aku aja mundur berjadi imam nih, merusak nih. Ada usul lagi ya kalau lah, nah, dia mendengar imam ini biar baik. Jadi tadi soalnya itu aja. Nah, nih. Atau apa kita mendengar imam baca surat kenapa aja kok aja panjangnya ini ha? Maka punya ada tamu pulang di rumah, nah ini macam-macam lah. Ini bantar itu, jadi itu dapat menghilangkan. Cuma yang penting tadi dapat kita mengucapkan di wajah tu wasililajibnya itu tadi sampai habis itu tadi. Menkawan itu barang nang dikhusyuakan bacaan itu tadi. Nang jangan kasih itu kamari pikiran kita. Tuh, nomor pertama. Lan itu. Nang kedua, ketika mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini. Kita mungkin membaca Fatihah bacaannya mungkin bisa masuk ke situ kamari kalau pikiran kita ini barang nih. Yaitu kepada Engkau lah kami menyembah dan kepada Engkau lah kami mohon pertolongan di barang kita. Nang kalimatnya tadi namun ucapan yang tadi kan nang kalimat nang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini bujur-bujur kita nokan hati kita nih. Begitu kita mengucapkan ayatnya mun kawa hati kita berpandir juga supaya bujur-bujur hadir hati kita nih ketika kita meminta itu di tempat yang kedua. Kemudian di tempat yang ketiga adalah ketika mengucap assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, kita mengucap salawat bujur-bujur hadirkan hati kita. Jangan hendak asalan. Makanya kena selanjutnya ini kita harus mengetahui mana nang rukun qauli. Nah, mana nang ngarannya adalah rukun fi'li.
mana ngarannya rukun qalbi, mana rukun maknawi, itu harus tahu kita. Enggak ada tahunin jadi ngalih kena. Kalau nya kayak rukun qauli, maka rukun qauli itu harus bujur-bujur kita mendengar dengan apa yang kita ucapkan. Itu rukun qauli. Di antaranya lah umpamanya nih, ketika kita membaca Fatihah, rukun qauli itu ada 5. Antaranya umpamanya nih, membaca Fatihah. Maka bila membaca Fatihah itu kadang dengar telinga nih, cuit-cuit kayak burung aja. Nah, ini gak sah nih. Bila rukun qauli nang dibacanya dari kada mendengar telinganya, maka hukumnya ada sah tuh. Hati-hati tuh. Jadi bila pian membaca, telinga pian mendengar, panjangnya telinga pian barang mendengar. Jangan sampai kada mendengar. Itu kada kawa tuh, kada sah tuh. Artinya kayak di dalam hati aja, udah bisa. Telinga bujur-bujur mendengar, apalagi telinga itu bujur-bujur waras. Untuk tulian bang tak Allah Taala jenang tahunya yang Allah alam oleh tulian sini pokoknya ini ada juga orang pian yang bisa mengganggu kita nila bayi membaca nyaring tabulik-bulik pulang jadi seorang di ini ada karuan juga membaca nih mana nyaring pulang mana tabulik-bulik ini bila orang nang kakak ini inilah nang tajud nang tabulik-bulik baca nang kayu waswis itu jangan hendak di tengah-tengah di ujung-ujung aja berdiri. Ya Allah lah, banyak sembahyang di ujung-ujung aja. Amun tangga sian orang kiri kanan dah ganggu. Udah nyaring pulang, tak beli-beli pulang orang. Jadi saya tahu obat juga kena. Ya ada pengaruh dulahnya. Apalagi nang baca tahiyat, atahiyat. Nang orang diikan dia benar. Nyambat. Ya Allah. Jadi bila nabi ngalih-ngalih itu tuh jangan pati para orang jauh aja dulu. Bapak mohon maaf aja ya Allah jauh aja supaya kan mengganggu orang banyak sian orang. Nah tuh. Nah ini jadi nang 3 ini tadilah baik wajah tu waziyalilladzi atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini 3 ini barang mun kawa bujur-bujur kita menghususkan hadirkan hati kita ketika kita membaca nanti faedah. Maka dikatakan Imam Ghazali rahimahullah taala, beliau berkata jadi ada 3 cara untuk memelihara sholat agar khusyuk. Nah jadi jadi ada 3 caranya supaya sembahyang kita itu bujur-bujur khusyuk. Nah kayak apa? Yang pertama kata beliau apa? Menyempurnakan wudhu. Jadi mengerjakan wudhu itu sempurna dengan yang sunat-sunatnya. Yang sunat juga dijauhi. Jauh-jauh sempurna, disempurnakan bujur. Menanda khusyuk jasidin. Banyak kalau sunat kalau baik mencuci tangan, memasukkan banyu pada dalam hidung, berkumur-kumur itu sunat harus toh. Nah, manika kali sunat juga toh. Jangan hendak banyak-ancap kalau kita ada tertinggal. Nah, santai aja kita bodoh tuh cuma bodoh tuh juga jangan berhimat bodak banyu. Bodak banyu tuh boy begitu buka keran menggelelak keran. Aku belum ngomong banyak kan orang seadanya aja membajar ulang tak. Mun di sungai itu marah biar itu dia kedebuk satu berhimat nyelam ada upaya sih tak. Ini lah mun di sungai itu. Amma mun nyoba buntal hati-hati juga ya kalau lagi dikitipnya. Ayo ulun dulu pernah di pondok tuh ada nang kawan nih. Bila bodohnya lambat, barang jit ikut buntal lambat dia. Anda mesti bawa buntal. Yang badan tak titipnya ini nang bulu ulai benar lambat dari kita nih. Anaknya nggih babayanya wandak padih benar ya Allah padih. Nah jadi itu jasiden bila hendak khusyuk dan sembahyang. Jadi menyempurnakan wudu, mengerjakan sempurna dengan sunnah-sunnahnya digawi. Yang kedua memperbanyak doa dan zikir selama sholat. Nah jadi di dalam kita sembahyang itu tadi banyak kena
baik doa maupun zikir bacaan-bacaan kita nih. Makanya dianjurkan bila habis tentung sembahyang itu kita bawirid segala macam, jangan anak malacung buka. Nah, meminta kita memohon minta ampun segala macam nih nah. Ini perlunya tadi. Kemudian yang ketiga apa pulang? Berusaha menghadirkan solat di dalam hati kita. Nah, jadi dihadirkan bujur-bujur solat itu tadi dalam hati kita. Nah, maka bila mana itu kita kau menggawitnya tadi, maka nyaman kita menggawi sembahyang itu yang maksud tadi. Karena hadirnya hati di dalam solat itu adalah ruhnya sembahyang. Nabi SAW bersabda, kata beliau, man lam tanhahu salatu 'anil fakhsha'i wal munkari lam yazdat minallahi illa mu'adan. Artinya barang siapa solatnya tidak menegahnya daripada perbuatan keji dan mungkar, begitu menggawi sembahyang babangat beparah kalahuan jauh baik cerita malah banget kada baik, maka itu dikatakan yasdid lam yasdad minallahi illa mu'dan, maka tidaklah bertambah dekat kepada Allah melainkan semakin jauh. Nah, ini makin jauh kurang tuh kada berparah, rugi kalau kita padahal lantaran kenapa tadi kadang memperhatikan dengan apa yang kita gawi itu tadi. Itu tadi hati-hati. Kemudian syarat yang keempat diterimanya solatnya seseorang tadi adalah dan tidak merasa ujub dengan solatnya. Nah, jadi kita mesti sombong kita. Yang kayak apa? Yaitu dia menilai dirinya merasa berhak untuk mendapat pahala dan surga dengan solatnya tersebut. Jadi merasa nih, mas mungkin sembahyang nih bah, ibaratnya nih dapat pahala sudah nih, surga itu dalam tangan sudah, kan mesti. Sebab bisa jadi ketika kita menggawi tadi ternyata apa yang kita gawi tadi ditolak oleh Allah Taala, maka rugi orang tersebut tadi. Nah, kita berharap boleh, berharapnya nih, mudah-mudahan apa yang kita gawi tadi terima oleh Allah Taala, diri Allah Taala itu ada masalah ini tadi. Mau bila kita menyombongkan dengan apa yang jadi ibadah kita tadi, merasa pasti kita mendapatkan pahala dan merasa surga di dalam kita, makanya hal ini nang bujur-bujur dilarang, dijauhkan pada demikian tadi. Padahal seharusnya adalah dia harus menilai dirinya berhak mendapat siksa neraka dengan kesalahan amalnya di sisinya. Lebih-lebih kalau amalnya itu tadi buruk karena jahat adab terhadap Allah. Nah, ini malahan sebaliknya kalau sesungguhnya mendatang suatu riwayat bahwasanya Nabi Isa alaihissalam berkata, kata beliau, kam min sirajin adfa'ahu rihu wa kam min ibadatin qad absadahal uzbu, yang artinya berapa banyak lampu yang dipadamkan oleh angin dan berapa banyak ibadah sungguh adalah dirusak oleh lantaran sebab ujub itu tadi. Ini disebutkan di dalam Syarah Sulamun Tauhid. Jadi dalam artian ini tadi adalah jangan kita membanggakan dengan apa yang kita gawi tadi sehingga menimbulkan kesombongan, sebab kesombongan itu tadi jelas sudah meruntuhkan dengan amal-amal ibadah kita. Maka daripada itu kita harus berhati-hati menjaga dengan hati kita supaya hal tersebut tadi kadang menimpa dengan diri kita. Mungkin ini jangan dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada faedah dan manfaatnya bagi semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan dan kesalahan serta harapan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.
Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.